Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Jamaluddin dari Fakultas Ilmu Komputer. Dan ini kawan saya. Halo, saya Agung Hidayat dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini kami akan memaparkan program kerja KKNM 2020 Universitas Subang di Desa Tanjung, Kecamatan Cipunegara. Yang pertama yaitu program pendataan penduduk yang terkait dengan upaya pencegahan COVID-19 dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 28 Juli. Yang pertama yaitu pendataan jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia, pendidikan, dan pekerjaan di tingkat RT, RW, dan kelurahan atau desa. Di sini kami memiliki kendala ketika di tingkat RT kita kesulitan mendapatkan data dikarenakan RT yang dipilih di desa tersebut awam. Selanjutnya yaitu pendataan penduduk yang masuk ke wilayah RT dan pendataan penduduk yang keluar dari wilayah RT dan RW. Kami dapat data ini dari Bapak RW-nya langsung. Dan selanjutnya yaitu pendataan keadaan masyarakat yang positif COVID-19. Nah, di Desa Tanjung kami memiliki data yaitu ada 2 orang yang terkena COVID-19 positif. Itu ketika di rapid test ada 2 orang, akan tetapi setelah di swab di Lembang ada 1 orang dan yang satunya dinyatakan negatif. Dan alhamdulillahnya yang positif 1 orang itu pun sekarang sudah sehat dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Selanjutnya yaitu keadaan masyarakat yang meninggal akibat COVID-19. Di Desa Tanjung alhamdulillah tidak ada yang meninggal akibat COVID-19. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja atau tidak bekerja dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk yang bekerja, alhamdulillah untuk data yang diterima dari RW tidak ada yang keluar pekerjaannya, namun ada sedikit kendala. Yang tidak bekerja itu kesulitan mencari pekerjaannya karena banyak perusahaan-perusahaan yang membatasi waktu dalam bekerjanya. Yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi pedagang, wira swasta atau supir dan buruh selama pandemi. Untuk pedagang pada awal masuk COVID-19 ke Indonesia itu sangat berpengaruh karena pedagang dilarang berdagang atau buka di malam hari dan sangat dibatasi waktunya. Itu sangat mengurangi omset pemasukan pada pedagang. Dan supir itu juga berpengaruh karena ada larangan keluar masuk kota, itu dilarang dan terpaksa menganggur sementara. Yang selanjutnya yaitu pendataan penduduk yang secara ekonomi tidak mampu akibat COVID-19. Alhamdulillah datanya kita sudah dapat dan langsung pemerintahan setempat memberi bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu. Yang selanjutnya, program selanjutnya itu akan dipaparkan oleh teman saya, Bapak Agung. Terima kasih Saudara Adam atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program edukasi pencegahan COVID-19 bagi sekolah dan masyarakat. Yang pertama, pembuatan media edukasi daring pencegahan COVID-19 dengan menggunakan sosial media. Kami di sini menggunakan sosial media Instagram. Untuk user ID kami yaitu kknm.tanjung, bisa dicek di Instagram. Selanjutnya yaitu pembuatan dan penyaluran alat pelindung diri APD pencegahan COVID-19 berupa face shield. Dalam pembuatan dan penyaluran APD ini kami mendapatkan hasil yang cukup baik
karena dari sisi siswanya sendiri mereka sangat menyambut kami itu dengan sangat riang gembira lah gitu. Namun ada masalah yang kami dapat, yaitu saat menentukan jadwal. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam COVID ini kita dilarang untuk berkerumun, berkumpul lebih dari 5 orang. Namun dalam kegiatan kali ini kami mendapat izin dari kepala sekolah juga untuk melaksanakannya, alhamdulillah. Selanjutnya adalah pembuatan dan penyaluran media edukasi pencegahan COVID-19 berupa poster, spanduk bagi masyarakat. Dalam pembuatan poster dan spanduk ini, kami mengalami kendala yang sama, yaitu dalam sisi keuangannya. Karena dalam keuangan ini kami harus merogoh kocek sendiri dan tidak mendapat bantuan dari siapapun. Dan itu sangat berat, terutama bagi kami yang hanya mahasiswa. Dari hasil sih kami mendapatkan hasil yang baik, karena dari masyarakat sendiri menerima apa yang kami lakukan dengan memperbolehkan kami menempel poster di rumah-rumah mereka, di warung-warung mereka, di tempat-tempat yang sekiranya ramai itu kami dibolehkan untuk menempelkannya. Bisa dilihat bukti foto-foto kami melakukan kegiatannya. Selanjutnya adalah program yang sesuai dengan kondisi lingkungan mahasiswa berada yang terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID-19 secara daring. Yang pertama, kami merancang program penanganan dan pencegahan COVID-19 berbasis kebutuhan masyarakat melalui mendatangi instansi-instansi untuk memberikan sosialisasi mengenai pencegahan COVID serta memonitori agar protokol kesehatan tetap dipatuhi. Jadi kami mendatangi instansi-instansi berupa sekolah, desa, juga ke SMP, SMK gitu untuk memberikan sosialisasi seputar COVID-19, seputar protokol kesehatan dan sebagainya. Dari hasil kami mendapatkan hasil yang baik karena kami mendapat sambutan dari instansi-instansi tersebut dengan baik. Namun yang jadi kendala adalah waktu lagi, karena dalam COVID-19 ini waktunya sangat terbatas. Para pekerja juga pulangnya lebih cepat karena memang dianjurkan untuk kurangi bertatap muka. Selanjutnya yaitu membantu UMKM yang terkena dampak oleh COVID-19. Untuk program ini kami diberikan rekomendasi oleh Pak RT yang tadi disebutkan oleh Saudara Adam, yaitu RT 14. Di sini kami membantu UMKM popcorn yang terkena dampak oleh COVID-19. Yang terkena dampaknya di bidang penjualan, dan kami memiliki inisiatif untuk membantu dalam bidang penjualan dengan men-share poster mereka, membuatkan poster untuk mereka dan men-share dalam IG kami yang bernama kknm.tanjung tersebut. Untuk hasilnya kurang baik karena IG kami itu kurang followernya, dan sepertinya emang di Cipunagara Desa Tanjung ini masyarakatnya masih banyak yang gaptek. Selanjutnya adalah berkoordinasi dengan gugus tugas dan ikut serta dalam pelaksanaan rapid test di Desa Tanjung. Sehubungan dengan banyaknya warga yang terkena dampak dari COVID ini, seperti gejalanya itu terlihat banyak di Cipunagara, Desa Tanjung, maka gugus tugas melaksanakan rapid test yang kebetulan saat itu kami sudah melaksanakan KKNM, dan kami berkoordinasi untuk membuat seluruh warga Desa Tanjung ini ikut datang dan melakukan rapid test. Hasilnya cukup baik karena warga juga datang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Banyak warga yang datang, namun masalahnya tetap di waktu, karena waktunya untuk Indonesia itu sering ngaret. Bisa dilihat di sebelah sini, itu adalah bukti foto kami melakukannya. Terima kasih Saudara Adam. Saya kembalikan kembali.
Dan terima kasih kembali kepada Bapak Agung yang telah memaparkan program kegiatan KKNM di Desa Tanjung. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, mahasiswa KKNM Universitas Subang Desa Tanjung tahun 2020. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, Adam Jamaluddin, dan Saya Agung Hidayat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.